Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam mendapatkan anak? Bagaimana mereka lahir? Siti Hawa, semoga damai menyertainya. Dia melahirkan 20 kali. Setiap melahirkan mendapatkan anak laki-laki dan perempuan. Anak mereka berbeda warna, bentuk dan ukuran, seperti sangat beragam. Pada suatu waktu, mereka akan dinikahkan. Jadi, ketika mereka akan menikah, mereka harus mengikuti aturan yang berbeda, syariat yang berbeda dari Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana dia menjadi nabi? Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Dia menjadi seorang ayah ketika dia mendapatkan anak. Dia mulai mengingatkan anak-anaknya, apa yang terjadi di surga, dan apa yang terjadi dengan iblis, jadi secara otomatis dia menjadi seorang nabi utusan Allah. Dia selalu mengingatkan mereka mengenai permulaan dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana mereka harus percaya bahwa Allah itu satu, karena Dia adalah Sang Pencipta. Dan bagaimana iblis mengelabui mereka dan mereka diusir dari surga. Jadi mereka semua tahu, secara langsung dari Nabi Adam alaihi salam, bahwa itulah yang terjadi. Dan Nabi Adam memberi mereka dakwah. Dia secara berkala memanggil mereka untuk melakukan kebaikan, dan menjaga mereka tetap berada di jalan yang benar. Jadi anak-anaknya tumbuh dewasa. Anak yang paling tua dikenal sebagai Kabil, dalam bahasa Inggris dipanggilkan. Dan satu yang paling muda dari dia yang dikenal sebagai Habil atau Abel dalam bahasa Inggris yang kami temukan kesamaan pada wahyu sebelumnya. Dengan apa yang kita punya di Islam. Jadi apa yang berbeda dari kedua anaknya ini? Dengarkan dengan seksama. Kabil memiliki penampilan yang kurang menarik dan Habil sangat tampan. Dan saudara perempuan dari Kabil sangat cantik, tetapi dia lahir dari rahim yang sama. Jadi keduanya ini, apa yang kita panggil saudara satu rahim. Dan ketika melihat ke Habil, dia sangat tampan akan tetapi saudara perempuannya kurang menarik. Lihat bagaimana ini dapat mempengaruhi mereka sejak awal. Jadi Nabi Adam menginstruksikan pada keduanya ketika waktunya telah datang. Dan Allah, Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka hasrat secara natural. Untuk cenderung ingin menikah dan mendapatkan pasangan. Jadi Adam alaihi salam berkata, kamu akan menikah dengan saudara perempuan yang satu ini. Dan yang satu ini akan menikah dengan saudara perempuanmu. Jadi Kabil, saudara perempuan dia sangat cantik. Dia melihat gadis itu yang harus dinikahinya. Dan dia berkata, bahwa gadis itu tidak menarik. Dan kenapa saya harus memberikan saudara perempuan saya ke pria itu? Kabil atau Kan berkata, saya tidak mau saudara perempuan saya bersama dia. Dan saya tidak mau bersama saudara perempuannya. Saya lebih suka bersama saudara perempuan saya sendiri. Dan sekarang terjadi konflik. Mereka pergi ke ayah mereka. Ayah mereka harus mendengarkan ini. Nabi Adam kesal. Dia lelah menjelaskan kepada mereka. Dan lalu berdoa kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menunjukkan dia jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, instruksikan kepada mereka berdua. Salah satu jadi gembala dan satunya lagi jadi petani. Jadi lihat siapa yang menghasilkan. Instruksikan kepada mereka berdua, untuk memberikan sedekah. Dan amalan siapa yang diterima adalah yang benar. Apa yang terjadi? Ini disebutkan di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Ketika mereka memberikan sedekahnya, dan itu akan diterima dari yang satunya dan itu tidak diterima dari satunya lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa yang satunya tidak diterima? Yang satu adalah Habil Abel, sebagai pengembala. Dia datang dengan binatang yang terbaik. Dan dia meletakkan binatang tadi di gunung. Kenapa mereka harus meletakkannya di gunung? Di sana tidak ada orang miskin pada saat itu. Di sana tidak ada orang miskin yang bisa diberi sedekah. Jadi rencananya saat itu, apa yang digunakan untuk sesuatu? Mereka menggunakannya sebagai sedekah di gunung. Lalu mereka pergi menjauh. Dan ketika mereka kembali, mereka melihat api memakan yang satu atau yang lainnya. Ketika api memakan sedekahmu, itu berarti, sedekahnya diterima oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika api tidak memakannya,
berarti tidak diterima, berarti ditolak. Jadi lelaki ini datang dengan binatang yang terbaik dan diletakkan di sana. Dan saudara lainnya datang. Yang satu ini melawan dan berargumen. Dia telah menjadi petani. Dia telah menghasilkan. Dia membawanya. Bukan hasil produksi yang terbaik yang dibawa. Akan tetapi hasil produksi yang hampir busuk. Dan dia meletakkannya di sana. Dan dia bilang benar, ini adalah sedekahnya. Yang satu diterima, satunya lagi tidak diterima. Itu sangat sederhana untuk mengetahui yang mana yang diterima dan mengapa. Dia melihat kepada saudaranya dan bilang saya akan membunuhmu. Kenapa kamu ingin membunuh dia ketika dia diterima dan milikmu tidak? Sekarang saya ingin membunuhnya. Untuk apa? Bukannya melihat mengapa dia ditolak. Dia merasa telah membuat keputusan yang benar. Saya iri kepada pria ini. Pertama dia tampan, kedua dia akan mendapatkan istri yang sangat cantik. Ketiga, sedekahnya diterima. Dia menjadi iri kepada saudaranya sendiri. Saudaranya, Habil, menjawab, Allah menerima sedekah dari orang yang takut kepada Allah. Allah menerima sedekah dari salah satu yang takut kepada Allah. Jika kamu akan memukulkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan memukulmu dengan tanganku untuk berkelahi atau membunuhmu balik. Atau tidak melakukan apapun kepadamu, karena saya takut kepada Allah. Saya takut kepada yang menciptakan kita yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia adalah penguasa dunia ini. Ini adalah jawaban dari Habil Abel. Tapi apa yang terjadi? Saudaranya ini tetap bersikeras. Dan setan berbisik kepadanya. Bagaimana cara membunuh? Bayangkan. Bagaimana seseorang harus tahu bagaimana cara membunuh. Kamu harus menghentikan ini. Seseorang untuk bernafas. Bagaimana? Setan berbisik kepadanya. Bagaimana cara membunuh? Jadi dia membenturkan saudaranya dengan sesuatu yang sangat keras. Seperti batu atau sesuatu yang sangat keras. Dan dia pun membunuhnya. Segera dia membunuh saudaranya. Dia duduk di situ melihat ke saudaranya. Dan dia mulai menyesalinya. Dan sekarang dia pergi menjauh. Dia pergi ke Nabi Adam alaihi salam. Dan dia melanjutkan hari itu. Dan Adam berkata kepadanya, di mana saudaramu? Dia berkata, saya tidak bertanggung jawab atas dia. Kenapa saya harus tahu kemana dia pergi dan apa yang terjadi kepadanya? Segera Nabi Adam alaihi salam tahu bahwa telah terjadi sesuatu di sana. Anak ini menyembunyikan sesuatu dari saya. Sekarang, nanti malam dia akan kembali lagi ke jasad saudaranya. Dan dia melihatnya. Dan hari berikutnya dia melihat lagi jasad saudaranya. Dia luar biasa menyesali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbelas kasih kepadanya dengan mengirim dia sebuah pelajaran melalui dua gagak. Allah berkata di dalam Al-Quran. Ketika dia berkata tentang gagak ini datang. Dan salah satunya menggali tanah. Untuk mengubur oleh gagak satunya. Dan gagak lainnya menggali dan menempatkannya ke tanah dan membungkusnya. Jadi dia berkata, tidak bisa seperti itu. Seharusnya saya bisa seperti gagak. Biarkan saya melakukannya. Lalu dia menggali lubang juga dia menguburkan saudaranya. Dan dia sangat luar biasa menyesalinya dan setelah itu dia ingin memberitahukan itu. Dia tidak bisa tinggal dengan Nabi Adam alaihi salam, dan lalu dengan segala penyesalan dan dia ingin pergi menjauh. Dia pergi cukup jauh. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.